Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Musa Alif, mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus Citraraya, Fakultas Hukum dengan nomor induk mahasiswa 202004011103. Kali ini saya akan membahas tentang perihal penulisan laporan sebagai tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia CR002 dengan dosen pengampu Bu Novia Angela MPD. Langsung saja ke materi. Pengertian laporan. Laporan merupakan satu bentuk informasi yang diberikan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu atau sebuah kegiatan yang dilakukannya kepada orang lain atau suatu badan. Karena laporan yang dimaksud sering berbentuk tulisan, dapat dikatakan pula bahwa laporan merupakan suatu dokumen yang menyampaikan informasi mengenai sebuah masalah yang telah atau di tengah diselidiki, dalam bentuk fakta-fakta yang diarahkan kepada pemikiran dan tindakan yang akan diambil. Jadi maksudnya secara singkat, maksud dari laporan itu merupakan suatu bentuk baik secara fisik ataupun lisan, baik secara lisan ataupun tulisan. Laporan ditujukan untuk memberi informasi data-data apa yang telah diperoleh atas kegiatan ataupun penelitian yang dilaksanakan. Lanjut, lalu ada tujuan laporan. Tujuan laporan pada umumnya menurut Hasnun yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. Maksudnya adalah laporan bisa dijadikan bahan evaluasi ataupun bahan perbaikan terhadap hal yang sudah dilakukan. Karena di dalam laporan tersebut ada tertulis bahan-bahan evaluasi apa saja yang kurang ataupun yang lebih di kegiatan sebelumnya. Yang kedua, agar pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada orang atau petugas tertentu dapat diketahui oleh pihak yang menugaskan. Laporan bisa dijadikan bukti oleh si peneliti ataupun yang melaksanakan kegiatan untuk memberitahukan kepada si pemberi tugas bahwa ia telah melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga yaitu sebagai pertanggungjawaban kepada tugas yang diberikan kepada pihak yang memberi tugas. Laporan merupakan sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada si peneliti bahwa dengan adanya laporan ia sudah melaksanakan tugas apa yang diberikan. Lanjut, syarat laporan. Yang pertama, laporan harus jelas. Dalam artian laporan tidak boleh bertele-tele ataupun ngawur, ataupun laporan harus jelas, tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu sedikit. Yang kedua, mengenai sasaran. Laporan harus mengenai sasaran. Jadi laporan harus tepat kepada target siapa yang akan kita tujukan untuk diberi laporan tersebut. Yang ketiga, lengkap. Laporan harus lengkap. Laporan harus sesuai fakta dan data yang telah kita lakukan. Contohnya adalah laporan harus sesuai data-data atau fakta yang terhadap kegiatan yang pada penelitian yang kita jalani. Yang keempat, tepat waktu. Laporan harus tepat waktu. Diberikan tepat waktu, tidak boleh kurang dari waktu ataupun lebih, karena ini menyangkut sebuah deadline ataupun ketepatan waktu. Yang kelima adalah konsisten. Laporan harus konsisten. Laporan harus konsisten. Dan yang keenam, objektif. Laporan harus sesuai tepat apa yang dilaporkan dan apa yang diberitahu kepada si tepat yang sasaran target. Yang ketujuh adalah proses timbal balik. Yang kedelapan, logis. Laporan harus logis, tidak boleh tidak masuk akal ataupun mengarang. Yang kesembilan adalah sistematis, sesuai format-formatnya. Dan yang 10, sesuai penerimanya. Lalu di sini ada fungsi laporan. Menurut Pratiwi, 4 fungsi laporan sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian informasi. Laporan berfungsi sebagai penyampaian informasi atas kegiatan ataupun penelitian atas data-data yang diperoleh. Yang kedua, pertanggungjawaban dan pengawasan. Laporan berfungsi untuk
pengawasan terhadap apa yang dilakukan, dan laporan merupakan suatu bentuk tanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kita. Yang ketiga adalah bahan pengambilan keputusan. Dengan adanya laporan, kita bisa melihat bahwa ini harus dilanjutkan ataupun tidak. Dengan ada laporan, kita bisa menentukan keputusan. Lalu yang keempat, alat pembina kerjasama. Laporan bisa dijadikan alat pembina kerjasama karena dengan adanya laporan, kedua belah pihak sama-sama tahu. Yang kelima, alat pengembangan cakrawala wawasan. Lalu ada jenis-jenis laporan. Secara umum, Keraf menyatakan jenis laporan terdapat 7 dibuat untuk kepentingan perusahaan dan pendidikan, yaitu yang pertama, laporan yang berbentuk formulir isian. Yang kedua, laporan yang berbentuk surat. Yang ketiga, laporan yang berbentuk memorandum. Yang keempat, laporan perkembangan dan laporan keadaan. Yang kelima, laporan berkala. Yang keenam, laporan laboratoris. Dan yang ketujuh, yang terakhir, laporan formal dan semi formal. Lalu ada sistematika laporan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2013 ada 3 struktur teks hasil laporan observasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, definisi umum. Dalam pengembang paragraf berisi pengertian tentang sesuatu yang akan dibahas. Di dalam definisi umum ini, laporan terdapat gambaran umum. Jadi di dalam definisi umum ini semua gambaran apa yang ingin dilaporkan itu sudah terbayang. Yang kedua, deskripsi bagian. Merupakan isi dari teks laporan hasil observasi. Di deskripsi bagian ini merupakan isi-isi data-data apa fakta-fakta yang telah dilakukan dalam penelitian ataupun kegiatan. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Merupakan bagian yang berisi manfaat ataupun kegunaan. Jadi, pada deskripsi manfaat ini ditulis apa manfaat, apa kegunaan yang telah dilakukan dalam penelitian ataupun kegiatan yang kita laksanakan. Lebih khususnya lagi, Keraf pada tahun 2004 menyebutkan sistematika laporan, yaitu yang pertama halaman judul, yang kedua surat penyerahan, yang ketiga daftar isi, yang keempat ikhtisar atau abstrak, yang kelima pendahuluan, yang keenam isi laporan, yang ketujuh kesimpulan, yang ke-8 saran, yang ke-9 appendix, dan yang terakhir yang ke-10 bibliografi. Lalu di sini ada langkah-langkah menulis laporan. Menurut Wijayanto dan kawan-kawan, langkah-langkah penulisan laporan hasil observasi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan observasi. Untuk membuat laporan, kita harus melakukan kegiatan observasi berupa penelitian ataupun kegiatan lainnya ataupun semacam penelitian, observasi ataupun kegiatan yang lain. Yang kedua, menulis kerangka laporan. Laporan harus sesuai kerangka. Apa yang akan kita laporkan harus sesuai. Yang ketiga, menulis laporan lengkap. Laporan harus sesuai data-data, harus sesuai fakta, dan tidak boleh kurang ataupun lebih. Yang keempat, menyunting penulisan laporan. Yaitu laporan harus dilihat apa yang benar dan apa yang salah, dan harus benar-benar sesuai fakta dan data. Lalu ada pokok-pokok bagian laporan. Yang pertama adalah pendahuluan, bermaksud mengantarkan dan mengajak pembaca mengetahui isi laporan. Yang kedua, batang tubuh laporan, merupakan bagian laporan yang terpenting karena di bagian ini dipaparkan segala fakta dan data yang telah diolah tadi. Yang ketiga, kesimpulan, adalah hal-hal yang besar secara garis besar dalam penyajian bab sebelumnya. Yang keempat, saran, adalah semacam terapi ataupun pengobatan, langkah-langkah yang akan dijalankan untuk pemecahan masalah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kelima adalah lampiran, merupakan data pendukung uraian isi laporan yang mungkin terlalu banyak sehingga tidak dimaksudkan dalam teks laporan. Apabila dimasukkan dalam teks laporan dapat mengganggu kontinuitas laporan, dan lebih jauh lagi dikhawatirkan dapat mengganggu pengertian mengenai hal-hal yang diuraikan dalam teks laporan. Lalu lanjut, ada contoh format laporan pekerjaan. Yang pertama adalah bagian judul. Bagian judul ini sangat penting untuk memberikan laporan karena bagian judul
kita bisa tahu apa maksud dari laporan tersebut. Lalu ada kata pengantar, daftar isi, laporan ketua panitia penyelenggara, sambutan kepala, sambutan pemimpin proyek, tahap kegiatan. Dalam tahap kegiatan ada tiga tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan terdiri dari penyusunan panitia, yang kedua penyusunan materi penataran, dan yang ketiga dan lain-lain. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Yang pertama terdiri dari pembukaan, penyajian materi, penatar, yang keempat penataran, dan yang kelima tahap penutupan. Lalu yang ketujuh adalah lampiran. Lampiran terdiri dari surat keputusan kepanitiaan, surat rancangan kegiatan, surat persiapan, formulir, edaran pers, analisis biodata peserta penataran, laporan ketua panitia pada penutupan, kesan dan pesan peserta, contoh piagam, daftar nama peserta, lembar evaluasi. Lalu ada contoh format laporan percobaan. Yang pertama adalah judul. Judul ini sangat penting dalam bentuk laporan apapun, baik itu laporan percobaan, laporan pekerjaan, ataupun laporan kegiatan kedinasan. Judul faktor penting yang pertama. Dan yang kedua adalah tujuan. Tujuan ini adalah apa yang kita maksud dalam membuat laporan. Yang ketiga, hasil percobaan. Dengan adanya hasil percobaan, kita bisa tahu apa yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Yang keempat, kesimpulan. Dengan adanya kesimpulan, kita bisa meringkas apa yang menjadi intisari dari laporan tersebut. Baik, sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Semoga dalam tugas UAS kali ini saya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nur Musalif, mahasiswa Hukum Universitas Unggul Kampus Citaraya, menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.